Di pos 5 kami cukup lama istirahat untuk mengumpulkan tenaga menuju puncak. Karena dari titik ini, jalur sudah terbuka, tanjakan-tanjakan terjal akan tampak di depan mata yang siap menjatuhkan mental. Memulai pendakian ke Simpang Apuy, trek sudah langsung menanjak. Tanjakan yang tidak ada ujung berupa tanah bercampur batu kerikil yang licin dan berdebu. Semakin tinggi, jalur didominasi bebatuan kokoh yang besar dan perlu dipanjat. Dengan langkah yang semakin lama semakin lambat, kami terus mendaki sedikit demi sedikit. Di jalur ini, saya, Alvin, Ihsan, dan Aji terpisah dengan Reni, Rion, serta Kang Leki. Di pos 5 tadi, tampak Rion lumayan kelelahan dan belakangan saya dengar dari Reni kalau Rion merasa agak pusing dan mual. Cara efektif jika merasa seperti ini adalah segera istirahat atau mendaki secara perlahan-lahan. Dalam hati, saya mendoakan agar semua anggota tim diberi kekuatan, kemudahan, dan kelancaran sampai puncak. Inilah momen-momen berat dalam pendakian, ketika nafas semakin terengah-engah, badan terasa berat untuk diangkat dalam tanjakan-tanjakan, serta puncak yang sudah kelihatan namun tak kunjung sampai, ditambah angin yang mulai berhembus bercampur kabut. Di titik inilah mental akan diuji. Apakah tetap melangkah naik atau kembali turun dan gagal mencapai puncak? Hampir 1 jam kami tempuh hingga tiba di Simpang Apuy, persimpangan di mana bertemu jalur Apuy dan Palutungan. Di sini kami istirahat sambil menunggu Reni, Rion, dan Kang Leki. Dari kejauhan tampak mereka bergerak pelan. Lama menunggu, akhirnya Kang Leki muncul sendirian tanpa Rion dan Reni. Ternyata Rion dan Reni memutuskan untuk turun dan menunggu di pos 5 karena kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian. Oh ya, di pos Simpang Apuy ini terdapat sebuah plakat nisan mengenang meninggalnya seorang pendaki yang terkena hipotermia di sekitar lokasi ini. Ini sebagai tugu peringatan untuk para pendaki agar selalu waspada dan melakukan persiapan sebelum mendaki. Jalur semakin menanjak dengan kemiringan 50 derajat, siap menguras keringat dan membuat dengkul sedikit gemetar. Cuaca terkadang cerah, terkadang tertutup kabut. Sering kami melewati bebatuan besar, tampaknya bekas lava. Gunung Ciremai memang termasuk gunung aktif. Dalam sejarahnya,
Gunung berketinggian 3078 meter di atas permukaan laut ini konon pernah meletus dan menciptakan tsunami di pantai Cirebon hingga memakan korban manusia pada abad ke-5 Masehi lalu. Gunung ini terakhir meletus atau erupsi di tahun 1937 dan saat ini statusnya sedang tidur. Akhirnya kami tiba di pos 6 Goa Walet. Oh ya, dinamakan Goa Walet karena di pos ini ada sebuah goa yang terbentuk akibat dari erupsi gunung, sehingga terciptalah sebuah goa. Di beberapa penelitian mengatakan bahwa Goa Walet ini adalah sebuah kawah juga. Dulu, biasanya pendaki menjadikan Goa Walet sebagai tempat camp sebelum ke puncak mengejar sunrise. Namun kini sudah dilarang, salah satunya untuk memulihkan ekosistem. Jadi sebelum ada pendaki yang camp di gua itu banyak banget burung waletnya. Nah, semenjak banyak yang camp, akhirnya si waletnya jadi hilang. Di musim penghujan, terkadang pendaki menemukan genangan air di dalam gua, bisa digunakan untuk memasak ataupun minum. Di saat kemarau, biasanya airnya tidak ada alias kering. Perlahan namun pasti, langkah-langkah kaki membawa kami semakin mendekati puncak. Alvin berada di depan, diikuti Ihsan dan Aji yang saling menyemangati dan disusul saya dan Kang Leki. Meski tahu masih jauh perjalanan dan berat, kami tetap saling memberi semangat. Terkadang aktivitas mendaki gunung itu memang tak jarang bikin orang lain heran. Sudah bikin lelah, jauh jalan kaki, banyak tanjakan, susah buang air, kenapa tetap mau naik gunung? Begitu kira-kira pertanyaan yang sering muncul. Tapi bagi yang menikmati perjalanan, semua itu akan menjadi pengalaman dan cerita yang tidak terlupakan. Di tengah kabut, kami berjalan di sela-sela pohon cantigi dan jalur lava yang semakin lebar dan dalam bentuknya. Semakin kami mendaki, semakin terdengar suara-suara pendaki lain yang sudah berada di puncak. Ini semakin menyemangati langkah kami. Kami juga sudah dapat mencium aroma belerang. Ini menandakan puncak semakin dekat. Akhirnya kami tiba di puncak Ciremai. Di puncak Ciremai kami bertemu banyak pendaki dari berbagai daerah dan semua gembira. Luar biasa. Kita selfie dulu. Iya. Kita selfie dulu. Lumayan nih biru-biru masih kelihatan. Selamat Mas Haji. Ketemu. Selamat dulu bro. Luar puncak kedua nih. Luar biasa. Kang, terima kasih banyak.
Kita diantar ke puncak nih. Terima kasih ya. Sama-sama. Luar biasa nih. Gunung pertama saya nih. Tuh. Gara dia belum tentu nyampe kita. Iya. Kurang gelas itu. Puncak Gunung Ciremai sangat luas, berupa punggungan yang melingkar dengan kawah aktif di tengahnya. Setiap jalur pendakian memiliki puncaknya sendiri. Seperti jalur Apuy dan Palutungan ini berada di puncak yang sama. Kalau mau memutari bibir kawah, maka bisa bertemu dengan puncak dari jalur lain, seperti jalur Linggarjati dan Sadarehe. Samar-samar di kejauhan, tampak puncak Ciremai dari sisi jalur pendakian Linggarjati. Untuk menuju ke puncak Linggarjati, bisa menyusuri bibir kawah selama 30-45 menit. 30 tahun lalu, saya pernah di titik itu, puncak Linggarjati. Dan kini, saya berdiri kembali di puncak Ciremai di sisi Apuy. Ternyata waktu terus berjalan, namun Gunung Ciremai tetap setia berdiri di sini menunggu kedatanganku. Terima kasih Ciremai atas pelajaran, pengalaman, dan suguhan indah alammu. Banyak hal yang saya dapatkan dalam pendakian ini. Sampai bertemu kembali di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Semangat wae. Dikit cuma ya. Puncak Ciremai. Ciremai aja. Ciremai. Kurang kenceng lah. Kurang Semangat kenceng lah. Ciremai. Semangat wae. Mantap. Habis dimuntahin tadi ya. Gitu dia tuh. Di sini juga tadi. Pasti akangnya khawatir tadi. Ada apa sih tadi muntah kan? Kok ini? Dia khawatir langsung. Gue mah udah biasa. Wah, biar tinggalin aja lah. Kayaknya nggak pernah naik gunung bareng lah. Oh iya. Khawatir nih. Saya juga khawatir. Ah, iya benar. Di mana? Tadi si Aji udah nanya, kenapa tuh? Biarin aja tinggalin biasa tuh. Perasaan deh kan sakit itu ya. Iya benar. Oh. Saya dulu pertama juga gitu. Waduh muntah mana baru di bawah lagi baru naik. Nggak apa-apa emang biar gitu. Oh mau begitu. Berikutnya gitu lagi. Berikutnya gitu lagi. Oh emang bener dah. Emang kebiasaan. Iya pas tadi udah biarin lah. Paling udah muntah enak jalannya tuh. Disuruh rokok. Jadi ngangkatnya udah nggak bisa tinggi. Bener gak Oh, sanggup. iya. Angkat udah Digoda berat ya. terus dari itu tuh batu nyungcung. Bola-bola yang Sok ngerokok. sebat. Sebat. Biar ini Biar kuat. oksigen Iya. nambah kata saya. Mendingin Indomie sih. Bener-bener gak bisa dirayu. Nggak bisa. Oh. Waduh cing teh. Tadinya mah dirayu terus sama saya teh biar merokok gitu. Hanya Yang untuk di mangatannya bawah. gede gitu. Babi ganas. Oh, Bagas babi ganas. Kalau Ica Ji Ica babi imut.